Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria, saya dari Universitas Terbuka. Saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya ilmiah saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Motorik Halus melalui Menggambar dan Mewarnai pada Anak Usia Dini, dengan dosen pembimbing Syia Fatimah, SPD, IMPD. Peningkatan kemampuan motorik halus melalui menggambar dan mewarnai pada bab 1 berisi tentang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan. Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidik untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani serta rohani anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa pelayanan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat untuk anak usia dini 0-6 tahun bertujuan mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang dimiliki anak. Menurut para ahli, motorik luar memerlukan koordinasi kelompok otot tertentu. Anak mendapatkan mereka melompat, memanjat, berlari, menaiki sepeda. Sedangkan menurut artikel yang ditulis oleh Marliza 2012, perkembangan gerak motorik halus anak tanaman kanak-kanak ditekan pada koordinasi gerak motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan dan memegang suatu objek dengan menggunakan tangan jari. Oleh karena itu, pada usia selanjutnya yaitu 5-6 tahun, sangat pekat untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan motorik halus dapat berkembang dengan baik. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan motorik halus, yaitu bagaimana mewarnai agar kemampuan motorik halus lebih menantang. Kemenangan motorik halus anak kelompok B yaitu 5-6 tahun sangat penting bagi modal awal untuk kemampuan menulis yang sangat dibutuhkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Rumusan masalah 1. Apakah dengan menggunakan media menggambar dan mewarnai dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini? Tujuan penelitian: meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan mewarnai. Untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, penelitian akan memberikan inovasi kegiatan mewarnai dengan alat mewarnai yang berbeda. Melalui inovasi tersebut diharapkan untuk menarik antusiasme ketika melakukan kegiatan mewarnai, sehingga kemampuan motorik halus dapat berkembang maksimal. Manfaat dari hasil penelitian: untuk anak, kegiatan mewarnai dapat dilaksanakan dengan hal yang berbeda sehingga aspek perkembangan anak dapat tercapai. Untuk guru, menjadi salah satu alternatif kegiatan motorik halus untuk kelompok B yaitu mewarnai menggunakan alat untuk mewarnai yang berbeda, sehingga anak tidak merasa bosan serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Untuk lembaga sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan mewarnai. Selain itu, membantu mengatasi permasalahan terdapat di lembaga sekolah agar lebih baik. Bab 2. Kajian pustaka. Kemampuan motorik halus. Pengertian motorik halus. Motorik halus adalah keterampilan gerak yang dapat dilakukan untuk mengendalikan terhadap suatu anggota tubuh secara perkembangan sesuai dengan kematangan otot dan syarat. Pengertian mewarnai. Mewarnai adalah proses pemilihan warna dengan digunakan untuk mewarnai sebuah bidang gambar yang kosong. Bab 3. Metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian adalah tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik analisis data, dan teknik pengumpulan data. Tempat dan waktu penelitian adalah
yang menjadi lokasi penelitian yaitu PAUD Harapan Bunda. Waktu yang dilaksanakan adalah menggambar dan mewarnai. Jenis penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli pertama, sedangkan data sekunder adalah data kedua yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Jenis penelitian yaitu kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang melandaskan pada filsafat positivis yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami sebagai lawan eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan simpel sumber data yang dilakukan secara propositif dan snowball. Teknik pengumpulan data, triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat indukatif dan kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Bab 5 yaitu berisi hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran sebelum penelitian di PAUD Harapan Bunda ditunjukkan kepada anak 5-6 tahun, jumlah 23 siswa, 13 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dari pembahasan di atas, berdasarkan penyataan yang ada bahwa motorik halus yang maksimal dengan kriteria perkembangan sangat baik. Sarana dan prasarana yaitu yang ada di PAUD Harapan Bunda, ruang kelas, anak didik, kertas HPS, pensil dan pewarna, meja, kursi, alat pembersih setelah mewarnai. Bab 5 yaitu penutup. Penutup berisi dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari peneliti bahwa kegiatan mewarnai dapat meningkatkan kemampuan motorik halus AUD. Dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan anak dari sebelum tindakan dan setelah pelaksanaan tindakan. Saran peneliti untuk anak didik. Untuk anak didik, untuk guru, dan untuk lembaga. Untuk anak didik, pembelajaran melalui kegiatan mewarnai menggunakan pewarna makanan, pensil warna salah satu alternatif dari kegiatan mewarnai yang meningkatkan antusiasme anak karena termasuk hal yang baru dan menyenangkan. Untuk guru, kegiatan mewarnai menggunakan pewarna makanan dan pensil pewarna terbukti dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok B di Harapan Bunda Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga dapat menjadi alternatif kegiatan pembelajaran untuk menstimulasi dan referensi serta memotivasi untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang tidak membosankan kepada anak. Untuk lembaga, sekolah pelaksana peneliti tindakan kelas atau PTK dapat menjadi alternatif pemecahan massa yang terjadi di lembaga sekolah dan menjadi acuan untuk lembaga menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.